Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pendengar Imbas Kita Bercerita. I'm back setelah sekian lama. Kayaknya lama akhirnya aku kembali setelah beberapa host-host yang lain. Kali ini saya kembali karena tamunya cukup spesial. Eh, Senior saya yang saya hormati, yang saya cintai, yang sudah mau direpotin berkali-kali. Kita kenalan dulu Mas Rena. Kalau saya kan sudah kenal nih. Mas Rena kenalan dulu. Ke Sobat Imbas, kita manggilnya Sobat Imbas, Mas. Oke, Sobat Imbas, nama saya Nurendra Bagas Prakoso. Oke. Saya salah satu pimpinan di perusahaan properti dan developer, namanya PT Hasanah Mulia Investama, berdiri di tahun 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah masih survive. Mau 10 tahun ya Mas ya? 2014 mau 10 tahun? Ya, 8 tahun lah Oh sekarang. iya, 2013. Iya, sekarang 8 tahun. Gitu. Oke. Bergerak berarti di bidang properti. Basicnya memang properti Mas? Basicnya properti developer. Bisnis pertama kali properti? Bisnis pertama kali saya pribadi itu trading. Trading itu kita ambil hasil bumi di tempat petani atau di tempat produksinya, terus kita jual dieksportir. Oke. Itu waktu kuliah loh. Iya. Belum lulus. Sama juga salah satu PT yang di Harkat Insan Mulia itu ada trading tapi bahan-bahan kimia. Oh gitu. Yang punya Pak Sony, yang sebelah situ tuh juga bagian trading. Namanya Interniaga. Oke. Tuh. Berarti kalau dari kuliah berarti udah 10 tahun lebih ya Mas ya bergerak di bidang bisnis. Di bisnis berarti itu sekitar tahun 2007. 13 Masih tahun. kuliah. Jadi semester 6. Oke. Semester 6 karena waktu itu lingkungan saya memang banyak teman-teman di angkatan saya 2004 Fakultas Ekonomi Bisnis UNER, 2005, 2003 itu semua bergerak di entrepreneur. Oke. Jadi lingkungan ya Mas? Lingkungan. Saya ngundang Mas Rendra juga tuh, Imbas ngundang Mas Rendra karena kita pernah bikin sama Pak Denny, bendahara yayasan, inget tentang bisnis pemula. Dia juga sama-sama properti Mas. Cuma kan kita ngomong bisnis pemula ya. Ini kita membahas sama Mas Rendra tuh skill how to survive pasca COVID. Mas Rendra yang ngusilin itu kan kemarin ya. Jadi ada paling kerasa bedanya tuh di mana Mas? Ketika masa COVID transisi, ini masih dianggap transisi atau sudah selesai transisi? Masih transisi, transisi, banyak penyesuaian kita setelah COVID dan juga pasca COVID kita dilanda perang Rusia Ukraina kan. Tapi secara prinsip begini ya, kalau kita bicara survive itu adalah naluriah atau alamiahnya manusia, itu dia harus survive dengan alamnya. Mau nggak mau. Kalau ada teori evolusi persoalannya walaupun evolusi itu kita hanya teori, tapi kan permasalahannya secara mendasar, secara basic manusia itu memang survivor. Gitu. Manusia harus adalah survivor. Maka dengan persoalan lingkungannya dia harus mengenal lingkungannya, bertahan di lingkungannya, akhirnya dia jadi pemenang dari survivor. Secara basic itu. Maksudnya kalau tidak survive ya akan kalah. Kalau nggak survive dia akan hilang gitu kan. Dia nggak akan, kalau hewan binatang dia nggak akan bisa berkembang biak. Kalau kita di perusahaan kita nggak akan bisa survive, capai omset, capai keuntungan, target yang kita inginkan, gitu kan. Itu berbahaya juga buat perusahaan. Pada waktu COVID kita ngomong persoalan skill ya. Kalau kita permasalahan variabel di COVID itu, kita perlu tahu bahwa hubungan antar manusia dengan manusia secara sosial terganggu. Ya kan? Kita nggak bisa ketemu. Biasanya directly kita ketemu, ngobrol soal bisnis, ngobrol soal deal bisnis. Ini nggak bisa. Kita dibatasi betul. Dibatasi dengan apa? Satu, aturan pemerintah pastinya. Betul. Yang kedua, dibatasi dengan ketakutan kita sendiri. Iya kan? Kalau kita ketemu orang nih, nanti terpapar, bawa ke rumah, ketularan keluarga. Kita serba salah. Di sisi lain, kita harus tetap cari
penghidupan, Iya, betul. cari penghasilan untuk menghidupi orang di rumah, menghidupi semua kebutuhan pokok kita. Jadi sebagai perusahaan pada waktu itu kita tidak langsung responsif persoalan COVID di awal-awal Januari. Karena nganggap remeh Uh, atau nggak gini expect ya, akan selama itu? saya nggak mau menyalahkan pimpinan di Negeri negeri ini. kita, gitu ya, yang Oke. yang menggunakan banyak media sosialnya atau para influencer yang mengatakan bahwa nggak sampai COVID ke Indonesia, terlalu Iya, jauh, wong flu aja Indonesia itu bisa bertahan karena Indonesia itu panas, negaranya Iya. tropis gitu kan, semuanya sangat yang meremehkan persoalan Iya, COVID iya, waktu iya, Januari iya. itu. Iya, Jadi iya, tidak ada tindakan preventif segera menutup, Border, membarier iya. gitu kan orang masuk ke Indonesia. Jadi kita pun juga sama seperti industri bisnis lainnya, manusia Indonesia lainnya, tidak terlalu menganggap itu Ada ya. ada dan berbahaya gitu ya. Efek yang jelas itu pada saat bulan Maret pada saat itu mulai tindakan pemerintah persoalan pembatasan mobilisasi manusia dari daerah lain ke daerah lain itu, terus membatasi gerak-gerik kita, aktivitas kita, ya otomatis dengan batasan itu maka pasar juga akan slow down, Iya. bahkan stuck gitu ya di beberapa bulan. Kita bingung kita mau ngapain. Nah, di perusahaan kami kebetulan di bulan April kami disurati untuk tidak mengadakan kegiatan apapun di lapangan, karena kan banyak manusia yang di perumahan waktu itu kan. Iya. Artinya ada tukang, ada mandor, ada marketing, ada orang datang, itu kita disurati. Satu. Yang kedua, variabel yang kedua, perusahaan ini pasti punya utang piutang perbankan, ya, utang piutang perbankan yang kita gunakan untuk proses bisnis, bukan untuk konsumtif. Lah, pada waktu April itu guncangan itu terasa manakala beberapa user kami itu memutuskan batal. Pembeli Ya, okay. pembeli memutuskan batal, tidak jadi membeli rumah kami dan meminta DP-nya dikembalikan langsung. Alasannya banyak, mereka ada yang kena PHK, yang kedua mereka merasa tidak pede melanjutkan pembelian rumah karena melihat situasi yang tidak menentu seperti itu. Jadi waktu itu saya segera putuskan untuk membatasi kerja-kerja kita. Dengan membatasi kerja kita, otomatis produksinya kita menurun. Nah, yang kita gunakan adalah yang jelas cadangan perusahaan, ya, dana cadangan perusahaan satu. Yang kedua, jam masuk kerja. Jam masuk kerja itu setengah hari. Dan yang ketiga, otomatis dengan jam masuk kerja setengah hari pun gaji itu kita pangkas. Mulai dari top level manajemen sampai bawah manajemen gitu. Yang keempat yang saya bingung pada waktu itu adalah yang di lapangan, mandor dan tukang, karena betul-betul tidak ada pekerjaan. Maka saya gunakan cadangan perusahaan itu, salah satunya postingnya itu untuk memberi sangu mereka untuk pulang ke desa mereka masing-masing. Oke. Nah, menariknya pada waktu itu memang itu bulan April ya. Iya, Maret. Di Mei Juni itu saya sudah mengatakan ke teman-teman, di rekan-rekan saya di kantor, pegawai saya semua, kalau misalkan ada tempat bekerja yang lebih layak dengan gaji yang lebih layak, saya persilahkan untuk keluar gitu. Karena saya melihat kondisi perusahaan. Di sisi lain memang kondisi perusahaan pada waktu masih ada hutang piutang ya, sekitar 14 miliar. Nah itu kita juga bingung. Pada waktu itu
kebetulan otoritas kita, pemerintah kita soal keuangan di OJK itu memberikan POJK nomor tahun 2020 soal COVID untuk restrukturisasi. Maka kita gunakan kesempatan itu. Kalau di bank-bank Himbara itu himpunan bank negara, itu memang memberikan fasilitas yang lebih ringan, lebih terbuka kepada para nasabah untuk mengajukan restruknya. Berbeda dengan swasta. Nah, ini perbedaan dengan swasta ini yang kita sangat kesulitan gitu. Sangat susah untuk kita lobbying swasta memberikan restrukturisasi, bahkan cenderung mengulur-ngulur waktu. Karena kan kalau diulur waktu mesti 3 bulan, ya kita harus bayar 3 bulan bunga plus pokok secara normal, yang itu tidak mungkin di waktu COVID gitu. Nah, makanya kami selain permasalahan sumber daya manusia, permasalahan keuangan juga sangat berat. Maka pada waktu itu saya putuskan, kita punya channel, kita punya teman yang bisa kita ajak sharing di OJK. Akhirnya kita selesaikan di situ untuk masalah restrukturisasi khusus bank swasta. Gitu sih. Nah, kalau dilihat dari 3 variabel itu, mulai dari SDM, keuangan, terus operation kerja, maka semuanya ini kita dituntut persoalan efisiensi kan. Tidak hanya efisiensi tapi pengurangan jam. Terus yang terakhir mau tidak mau. Terus yang terakhir kita harus beradaptasi dengan pertemuan luring, ya, di Zoom. Nah, kalau evaluasi saya memang itu salah satu alternatif bentuk komunikasi kita dengan orang lain pada waktu COVID. Persoalan efektivitasnya itu ya 50% lah. Kita masih merasa bahwa apa yang kita jelaskan pada waktu Zoom itu masih belum tersampaikan. Paham gitu. Sih Mas, paham. Ya, sampaikan. Kita ngomong face to face aja tuh masih ada yang miss ya Mas ya, apalagi ngomong ada laptop lagi di depannya. Nah, setelah beberapa keputusan dari pegawai saya bahwa mereka tidak mau keluar, ibaratnya begini, kalau kapalnya karam, orangnya ikut tenggelam. Itu. Saya dipotong Mas, tapi di sisi lain pun end time nyari kerja pun susah kan Mas ya? Betul. Karena digaji jangan nggak ngomong dipecat tuh udah syukur buat sebagian orang itu sebetulnya. Betul. End time. Betul. Ya wajar sih pimpinan ngasih keputusan itu. Terus tapi yang bertahan akhirnya berapa Mas? Yang bertahan 5 orang kan? Berapa persen kira-kira? 50%. Nah, itu yang mungkin kita perlu, dalam kondisi itu kita tidak bisa menyembunyikan kondisi perusahaan. Maka pimpinan perlu terbuka dengan semua jajaran di bawahnya. Kita udah ngomong yang jelek-jeleknya tadi ya Mas Rena, kita udah ngomong how we survive. Tapi ada nggak sih Mas sisi yang oke-nya, misalnya ada skill yang meningkat gitu, atau ada apa yang pasca COVID ini, apa yang jadi sesuatu yang dari kacamata baiknya dulu. Tadi kan udah buruk-buruknya Mas. Kira-kira pasca COVID pengusaha ada yang baik-baik juga? Pasti. Kalau mau nggak mau survive-nya itu loh Mas. Jadi pengusaha itu harus pening. Iya sih, benar. Ya kan? Iya. Harus pening. Kita harus memutar otak. Kalau enggak pening berarti enggak pengusaha. Enggak pengusaha. Setelah pening pasti kita peningkatan. Iya. Peningkatan. Iya. Ada situ ya. Iya benar. Jadi makanya itu prinsip survival itu kan bagi makhluk hidup itu kebutuhan mendasar dia itu bisa terpenuhi dengan cara apapun yang bisa dia lalui di lingkungan itu. Kalau dia tidak bisa survive, dia bisa berkembang biak, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum kan gitu. Lah otomatis apa sih sisi baik daripada kita survive di COVID? Jadi gini, saya melihat bahwa
dalam sebuah tim Hmm. itu pasti ada orang yang loyal dan tidak loyal. Iya, betul. Ada yang destroyer, ada konseptor, ada yang Basic banget sih Mas itu basic ya. kan, Iya. loyal dan tidak loyal. Maka ukuran daripada loyalitas itu kan pasti bertabrakan dengan keinginan atau vested interest dari pribadinya. Artinya begini, kalau saya loyal di satu pasangan, itu kan otomatis susah, sedihnya, bahagianya itu kan bersama-sama, itu ya. Kalau pasangan Diva. Iya. Nyindir ini saya gak? Nyindir pasti. Kalau pasangannya kan. Tapi kalau dia nggak loyal berarti ada satu vested interest yang tidak tercapai dalam hubungan itu supaya dia keluar. Dia tidak bisa mengaktualisasikan dirinya. Dia tidak bisa terkoneksi atau dia tidak tercapai keinginan kebutuhan dia di perusahaan tersebut, akhirnya dia keluar. Dalam kondisi Covid bener kata Diva bahwa kalau keluar pun cari pekerjaan pun susah. Iya, in that time ya Mas ya. Tapi semua itu pilihan kan. Iya. Beberapa orang saya melihat dalam susah senangnya perusahaan, naik turunnya perusahaan, mereka tetap loyal. Maka di akhir tahun 2020 saya putuskan loyalitas itu harus kami bayar dengan persentase saham di perusahaan saya. Itu yang saya lakukan karena satu, cari orang jujur susah. Iya, betul. Ya kan? Kita mau memprofiling. Iya. Memprofiling, ada misalkan kurikulum vitae masuk. Kita mau memprofiling. Seperti apa kita mau memprofiling kurikulum vitae yang hanya tertulis dalam kertas? Nggak bisa. Kita harus menjalani proses sosialisasi bersama-sama. Ada waktu di situ ya, Mas. Hubungan sosial bersama-sama. Harus ada waktu bahwa orang ini capable. Orang ini honest, jujur, ya kan? Itu proses yang panjang dan sulit. Cari orang jujur. Yang kedua, orang yang loyal. Ini juga susah, gitu kan? Ada di dalam satu teori bahwa orang yang berprestasi itu susah banget loyal, bahkan nggak bisa loyal sama sekali, ya kan? Karena dia merasa bahwa dia punya prestasi, dia bisa memberikan omset bahkan melebihi target dari perusahaan, otomatis dia pasti menaikkan harga atau jual portofolio dia ke perusahaan lain supaya ditarik pro hire. Itu banyak terjadi kan. Maka saya melihat di sisi baiknya adalah orang-orang yang tetap bersama kita, orang-orang yang tetap menghargai kita, orang-orang yang tetap ada di samping kita pada waktu kita susah, ya itu perlu kita jaga terus. Bagi saya perusahaan itu seperti keluarga memang. Seperti keluarga, tapi bukan berarti bahwa aturan flowchart perusahaan, sistem perusahaan itu diabaikan, enggak. Tapi dia tetap berjalan seperti apa adanya. Gitu. Oke. Tadi Mas bilang masa transisi ya, berarti ke depan tuh ada sesuatu yang, ini kan kalau kata Mas bilang tadi kan transisi, berarti ke depan ada yang baru ke depannya tuh. Mas lihat iklim bisnis ke depan tuh kayak gimana Mas? Kita kan sudah lihat setelah Covid kita belum betul-betul tersembuhkan. Iya. Contoh misalkan di perusahaan saya atau di beberapa perusahaan yang lainnya, persoalan keuangan yang tadi restrukturisasi dengan perbankan, itu kan pasti mereka membutuhkan waktu dari proses produksi mereka menghasilkan keuntungan, mereka bisa membayar hutangnya, gitu kan. Karena persoalan ini akan terus mengikuti, gitu kan, persoalan hutang dan di perusahaan, gitu. Saya rasa semua perusahaan pasti merasakan itu. Nah, proses sembuh ini pelan-pelan kita jalani. Kita tetap tidak boleh berhenti walaupun
dalam kondisi susah ya. Nah, pada waktu masa transisi setelah Covid, pasca Covid, kita digempur lagi dengan persoalan perang Rusia Ukraina yang itu isunya tentang energi. Belum lagi isu resesi. Betul, persoalan isu resesi itu kan di tahun 2023 ini tahun sekarang ini kan. Isu dampak dari perang Rusia Ukraina, persoalan energi, persoalan perpindahan barang dari negara produksi ke negara tujuan. Ini kan sekarang menjadi masalah. Gitu ya. Contoh misalkan panasnya persoalan Taiwan dengan Cina. Yang Taiwan itu menguasai hampir 90% dari microchip. Semua gadget yang kita punya itu microchipnya dari Taiwan. Akan menjadi masalah manakala China itu mengisolasi produk-produk Taiwan. Itu jadi masalah. Rusia Ukraina persoalan energi. Maka di setiap sudut bumi yang kita tinggali ini sekarang sedang banyak permasalahan gitu. Nah, di isu resesi ke depan itu kan kami semua di industri pasti wait and see. Industri ini properti atau semua industri bisnis Mas melihatnya? Ada beberapa industri yang mungkin ini ya survive bahkan naik. Contoh batu bara misalkan. Ya kan, karena di musim dingin ya mau tidak mau tidak bisa pakai gas dari Rusia, pakai batu bara. Tapi yang industri yang lain kan yang mungkin menjadi masalah. Contoh satu efek di tahun 2022 Oktober kan kenaikan Pertalite. Yang Pertalite itu berhubungan sama semua lini di bisnis kita. Itu mau pengiriman barang kecil, menengah semua pakai itu kan. Pakai Pertalite. Gitu. Nah, otomatis naik persentase kenaikan itu pasti pasar mengadaptasi kan. Nah, adaptasi ini tak tahu sampai 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Dia bicara sampai masuk di harga harga normalnya. Kan nggak mungkin pada waktu dia naik, Pertalite naik, barang-barang langsung naik. Nggak mungkin kan. Dia harus pelan-pelan supaya pasar itu nggak shock dengan kenaikan itu. Lah, saya rasa melihat itu Januari, Februari, Maret ke depan baru kita melihat harga itu di titik mana. Baru nanti Maret baru ketahuan harga tuh Mas. Harga itu di titik mana untuk adaptasinya. Memang di akhir tahun sudah banyak kenaikan. Tapi ini akan terus naik atau bisa turun? Gimana caranya turun? Kalau BBM turun ya kita turunkan. Iya benar siapa tahu. Gitu. Nah, kalau dengan kita melihat Maret, otomatis dampaknya kepada daya beli masyarakat. Oke. Berarti Maret ya Mas baru bisa kebaca gimananya. Iya. Baru deal atau enggaknya itu baru Maret berarti. Yayasan kita ini kan bergerak di bidang vokasi ya Mas, bidang vokasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya masyarakat, sumber daya manusia lah. Sebagai pebisnis tuh kira-kira skill apa sih Mas? Apalagi menghadapi resesi ya. Kemarin kita sudah pernah bahas tentang how survive mau bikin gini. Kalau kita ada siapa tahu pendengar Imbas podcast nih lagi masa transisi atau bisnismen yang kayak gimana Mas ngelihat how should we do? Gini ya. Saya melihat kan uang itu tidak bisa stay di satu tempat. Iya. Dia selalu bergerak. Iya. Kalau kita uang itu kita tabung, kita simpan, itu ya menurut saya kok sama nomor toh. Ya segitu aja, kurang bijaksana kita menggunakan karena uang itu terus bergerak. Dia punya multiplier effect yang panjang. Apalagi di pasar gitu. Ekonomi banget ya Mas. Iya kan? Dia uang itu kan pasti bergerak. Oke. Masalahnya adalah kita perlu jeli di mana uang itu berhenti, di mana uang itu kita bisa cegat, di mana uang itu bisa kita ambil. Explain. Oke. Pasti ada supply, ada demand. Iya.
karena ada supply, ada demand, ada rantai distribusi. Kita katakan uang ini punya rantai lah. Iya. Gitu. Nah, posisinya di mana uang itu kita bisa cegat? Maka ini ada supplier, ini ada produksi, ini ada kebutuhan, ada demand. Lah, kita mau mencegat uang itu posisinya di mana? Kalau kita ada di posisi pembeli, berarti kita mencegat sebagai brokerage. Iya. Kalau kita mau gula menjadi produksi, kita berarti mau menjadi produsen. Iya. Dalam posisi demand yang sudah kita analisa, oh ini adalah barang yang dibutuhkan pada waktu krisis. Maka kita cegat uang ini, kita ambil supaya terjual menjadi keuntungan. Berarti pandai melihat peluang atau lebih ke Melihat aliran uang ini mau bergerak kemana sebenarnya. Oke. Gitu. Itu berarti belajar fenomena juga, Mas. Fenomena ya tadi perang Rusia akan ke sini atau akan ke sini. Iya. Oke. Jadi kan kalau kita bisa melihat uang itu bergerak. Oh, uang itu termobilisasi ke titik industri ini, titik industri ini. Contoh misalkan, kalau kita melihat struktur posting APBN negara kita misalkan, Terbaru ya. kita melihat struktur APBN. Terus setelah kita melihat struktur APBN, ini negara ini cenderung mau kemana? Iya. Dulu tahun 2014 Pak Jokowi sebagai presiden, beliau mencanangkan untuk infrastruktur. Kelihatan. Maka uang itu akan bergerak ke infrastruktur, akan bergerak ke infrastruktur strategis yang menggerakkan satu barang ke tempat yang lain. Terus yang kedua, Pak Jokowi menyampaikan tentang tol laut. Otomatis daerah-daerah banyak laut, daerah banyak laut, potensi itu perlu kita jangkau di situ. Berarti uang akan bergerak ke sana. Oke. Berarti pandai banyak-banyak baca berita berarti ya, Mas. Iya. Karena itu sebuah referensi ya. Kalau kita kosongan, kita pakai feeling, kita pakai rasa gitu kan. Itu kan kurang terkalkulasi menurutku. Jadi kita tahu, oh anggaran ini mau diposting kemana kira-kira. Apa yang menjadi rencana anggaran, apa yang menjadi tujuan sebuah anggaran itu mau kemana. Berarti di pembisnis tuh benar-benar penting ya, Mas ya, karena harus suruh banyak belajar, kayak skillnya juga ngerti hili ke hulu kan, dari hili ke hulu kan, semua itu kalau ngomong bisnis. Kita udah ngobrol lumayan lama, Mas. Biasa tuh podcast itu cuma 15, 20, 30, udah 30 menit. Sebenarnya kalau ngomong bisnis tuh akan sangat panjang, Mas. Next time kita akan lagi boleh. Depan. Kebetulan Mas Rendra program pertama yayasan Mas Rendra jadi host kemarin ya, moderator kemarin ya. Moderator kemarin. Mudah-mudahan ke depan tuh akan ada lagi bahasnya bisnis, Mas, karena memang holding ini kan bergeraknya di bidang banyak bisnisnya, Mas. Okay. Ada yang kreatif, itu ekspor impor, yang lantai 3 tuh kontraktor. Jadi mungkin kita akan tipis-tipis akan ngomong bisnis ke depannya. Oke. Closing statement untuk sobat-sobat Imbas bercerita. Kalau closing statement siapa aja, mau tips and trick, apa aja terserah. Apa ya? Closing statement saya begini. Mau kita dalam kondisi berat, dalam kondisi susah, itu kita perlu satu hal yang bisa menjaga psikologis kita. Tetap tenang. Kalau kata orang Jawa itu, temen tinemu titi toto tatak. Oke, berhubung saya bukan orang Jawa. Bahasa Indonesia kan? Ya, benar-benar kita mencari. Tulus niat kita mencari. Meniti, menata, dan berani. Tatak. Wong Jawa lek ngomong berani kuwi tatak. Berani untuk melaksanakannya. Dan yang kedua, apa satu hal itu? Ya silahkan dicari.
apa yang membuat kita tetap tenang? Karena seperti yang dikatakan bahwa bersama kemudahan, bersama Fa inna ma'al usri yusra. kesusahan ada kemudahan. Disertai gitu kan. dengan Nah, terkadang kita nggak menyadari itu, gitu ya. Dan yang ketiga, saya adalah orang yang masih punya orang tua, ibu. Secara psikologis, kalau saya betul-betul sedang down. kepepet, sedang down, saya pasti bertemu ibu. Ya. Yang ketiga, yang keempat, saya merasa tenang manakala apa yang saya dapatkan, berapapun yang saya punya, bahkan mepet pun saya berikan itu ke anak yatim piatu. Saya luangkan waktu itu ya, untuk membuat mereka senang. Kalau mereka senang, mereka bisa membantu saya merayu Allah untuk memperlancar rezekinya. urusan saya, masalah saya supaya bisa terselesaikan. Itu sih. Gitu Sobat Imbas. Sobat Imbas. Thank you Mas Rendra sudah mau main-main ke yayasan kita, udah main-main ke Imbas. Insya Allah ini ada di Spotify, YouTube, sama biasa reels Instagram ada nanti Mas. Share. Insan mulai bangsa. Nanti Instagram Mas Rendra juga nanti saya tag di bawah sini. Oke. Oke. Thank you Mas Rendra udah datang. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.